Tak ada gunanya amal banyak kalau tidak ditutup dengan husnul khatimah. Makanya di antara doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Macam tali. Tali ini ada pangkalnya, ada tengahnya, ada ujungnya. Yang diinginkan pangkalnya baik, tengahnya baik, ujungnya baik. Mudah-mudahan kita begitu semua insyaallah. Amin. Tapi saya nih Pak Ustadz, pangkalnya tak baik. Saya pemabuk, saya pemakai, saya peminum, saya pezina, saya pelaku perbuatan maksiat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa semuanya. Maka Allah ingin kita bertaubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Nasuha diambil dari 3 huruf. Nasoha. Arti nasoha, saya masuk ke dalam hutan, dibawa oleh jamaah. Ustaz Somad, kita siapkan sepatu bot. Semana panjang sepatu bot? Sebetis lah Pak Ustaz. Nanti kita masuk ke hutan untuk panen madu. Ayolah, saya pun pakai sepatu bot. Rupanya masuk ke dalam, lumpurnya sepinggang. Tinggal sepatu bot di dalam. Berjalan kami hampir 40 orang, yang sampai masuk ke dalam 20. Yang 20 lagi balik, tak lulus babak penyisihan. Saya kena malu segan sampai juga ke dalam. Sampai ke dalam, naiklah pemanjat. Rupanya ujung tali pancing yang pakai batu dilemparkan ke atas. Tali pancing ini diikatkan pakai tali besar sebesar lengan. Sampai ke atas, jatuh ke bawah, tersangkut di cabang dahan, ditarik. Panjang tali itu 100 meter, 50 ke atas, 50 ke bawah. 2 orang tukang tarik, 1 naik ke atas, sampai ke atas. Begitu sampai ke atas, diambilnya parang panjang, dipotongnya lah sarang lebah tadi. Begitu dipotong, sarang lebah pun jatuh. Kami menunggu pakai kain di bawah. Nasoha, asal kata bahasa Arab nasuha, artinya menyaring sarang lebah sampai menetes madu di bawah. Lilinnya tinggal di atas, anak-anak lebah tinggal di atas, ranting kayu tinggal di atas, sampah-sampah tinggal di atas. Yang murni di bawah adalah madu asli, bawa pulang ke rumah. Katanya kalau asli ini bini mengamuk marah. Begitulah taubat nasuha. Artinya apa? Kita ini adalah saripati madu lebah, tapi kemudian ada lilinnya, ada sampahnya, ada dahannya, ada rantingnya, ada daunnya, ada anak-anak lebah. Tapi kemudian setelah disaring dengan penyaringan, penyaringan itu disebut dengan nasuha. Diambil dari kata nasoha, itu juga lah nasihat. Tolong berikan saya nasihat Pak Ustadz. Sebagaimana nasihat menghasilkan sesuatu yang halus. Dari mana ini datang? Dari madu lebah. Lebah ini Masya Allah tabarakallah dijadikan sebagai nama salah satu surat dalam Al-Quran. Itulah dia surat lebah, namanya surat An-Nahl. Ada surat semut, namanya surat An-Namal. Kalau pakai mim, semut. Kalau pakai ha, lebah. Tapi jangan sampai keluar masjid lupa yang mana yang semut, yang mana yang lebah. Yang mana tadi? Entah namal, entah nahal, entah nahal, entah namal. Mudah aja wingannya. Kalau yang lebah pakai ha, nahal. Kalau yang semut pakai mim, namal. Semut, mim, namal. Lebah, ha, nahal. Mathalul mu'minin kamathalin nahlah. Perumpamaan orang beriman ini macam lebah. Macam mana lebah? Lebah tidak pernah memakan yang kotor. Yang dimakan lebah hanya nektar saripati bunga. Terbang dia, dicarinya bunga-bunga, dia pun hinggap, dihinggapnya, lalu diambilnya, disedotnya, dihisapnya saripati bunga. Sampai hari ini belum ada lebah yang tertangkap pakai sabu-sabu. Sampai hari ini belum ada lebah yang makan yang haram. Tak ada. Makanya kata Nabi SAW, perumpamaan orang beriman macam lebah yang dimakannya yang baik-baik saja. Yang kedua, lebah tak pernah mengeluarkan yang kotor. Yang keluar dari lebah adalah madu yang sudah mengalami proses, lalu kemudian itu yang dimakan oleh manusia. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Fihi shifa, dia penawar segala macam penyakit. Apa kata Nabi dalam hadis?
alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu memakai dua penyembuh. Yang pertama Al-Quran, yang kedua al-asal, madu. Ada orang yang sakit ingin sehat, diminumnya lah madu, berdoa dia kepada Allah, ya Syafi yang maha menyembuhkan, ya Kafi yang maha mencukupkan, ya Mu'afi yang maha menyehatkan, sembuhkan aku, bismillah. Begitu diperiksa ke rumah sakit, kata dokter bertambah penyakit satu lagi, diabetes mellitus. Padahal sudah ada pula sarangnya di dalam, ada di dalam botol itu sarang lebah. Rupanya sarang lebah itu dikumpulkan, dimasak pakai gula merah, baunya bau madu, maka yang melakukan ini neraka jahanam tempatnya. Yang memalsukan madu sindikat ini, maka tak bisa minta ampun pakai sholat sunat taubat. Kalau yang membeli madunya itu 100.000 orang, berarti 100.000 orang itulah yang akan menuntut dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya terbang, puasanya melayang, infak sedekahnya hilang. Bagaimana cara dia minta maaf? Maka dia mesti membuat satu video khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pembeli-pembeli madu. Aku minta maaf ampun kepada kalian. Apakah kalian memaafkan aku? Kata pembelinya, balikkan duit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak orang mempermudah-mudah agama, katanya cukup dengan istighfar selesai. Agama Islam ini ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Yassiru, mudahkan, wala tu'assiru, jangan dipersulit. Basyiru, berikan kabar gembira, wala tunaffiru, jangan buat orang lari dari agama Islam. Memang betul agama ini mudah, tapi kalau terkait dengan manusia tak bisa sekedar minta maaf, tak bisa sholat sunat taubat. Kalau kepada Allah mandi taubat. Di mana mandinya Pak Ustaz? Di sungai dekat. Habis pengajian nih mandi ke sungai. Hilang dosa kalau mandi taubat Pak Ustaz. Kalau ke tengah bukan cuma dosa, orangnya hilang sekalian. Mamin muslimin yudhnibu dzamban. Ada orang yang silap salah buat dosa, summa yatatahhar, mandi. Tak bisa mandi, wudu. Tak bisa wudu, tayamum. Tak bisa tayamum, berarti sudah mati. Summa yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat. Usolli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Menjelang bulan suci Ramadan, kita sudah berada di bulan Sya'ban, tak lama lagi malam nisfu Sya'ban, hari tanggal 7 Selasa malam Rabu menurut perhitungan insyaallah. Maka pada malam nisfu Sya'ban membaca surat Yasin 3 kali, berzikir, hidupkan malam nisfu Sya'ban. Menghidupkan malam nisfu Sya'ban adalah amalan kalangan salaf. Salaf itu 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsummal ladzina yalunahu, 1 abad sesudah itu. Tsummal ladzina yalunahu, 1 abad sesudah itu. 3 abad pertama dulu kalangan salaf menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Begitu kata Imam Al-Qastullani. Kata Imam Al-Qastullani dalam syarah Al-Mawahib Al-Laduniyah, kalangan salaf menghidupkan masjid pada malam nisfu Sya'ban. Mereka memakai jubah kebesaran. Jubah itu memang kebesaran karena ukurannya rata-rata XL, besar dia. Lalu kemudian mereka memakai celak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ismit untuk mengobat mata. Mereka memakai bukhur, dipakai itu bukhur. Saya ini orang kampung tak tahu, waktu kecil dulu asal wirid Yasin bakar kemenyan, asal wirid Yasin bakar kemenyan di kampung. Sesudah di kota dipermasalahkan orang pula, tak boleh manggil hantu jelangkung, kata dia. Kita tak tahu, akhirnya tak dipakai lagi. Rupanya kemenyan itu getah kayu di Yaman, dipakai untuk harum-haruman. Kenapa dipakai waktu wirid Yasin? Karena malaikat suka yang wangi-wangi. Kenapa tak pakai gaharu? Mahal. Gaharu mahal. Sekarang gaharu siapa yang memakai? Orang-orang kaya pakai minyak gaharu, pakai kayu gaharu. Di Makkah, di Madinah, di Makkah tak ada pokoknya, di Makkah tak ada dahannya, di Makkah tak ada batangnya, tapi kayu keringnya ada. Kenapa bisa ada di Makkah? Duit mereka banyak. Didatangkan gaharu dari India, dari Kalimantan, berdatangan semua ke sana. Dikasih mereka lah saya 1 minyak. Ustadz Somad, ini memang niat saya lama, ini minyak ini saya kasih khas untuk Ustadz Abdul Somad. Berapa harganya tuan? Harganya Ustadz $1.000.
$1.000, mak 15 juta nih, saya bilang. Begitu dikasih saya simpan sekarang, tak saya bawa keluar, karena nanti kalau dipakai diminta jamaah menetes air mata kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suka kepada harum-haruman. Orang beriman itu yang diciumnya harum, yang dimakannya baik, yang keluar pun baik. Maka jangan heran kalau ada kawan, tetangga, sahabat, jamaah yang keluar dari mulutnya itu kebun binatang aja semua. Itu dapat dipastikan bahwa yang dimakannya itu tidak baik. Itulah mengapa kita tak boleh memakan binatang bertaring. Kenapa? Karena takut mempengaruhi perbuatan. Datanglah orang bertanya kepada ulama kita, kenapa ayam boleh dimakan? Kenapa khinzir tak boleh dimakan? Ulama tak boleh marah-marah, dia senyum aja. Coba ambil ayam, habis itu ambil khinzir. Khinzir itu bada teba baya bawabi. Khinzir bahasa Arab. Hurriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diambil ayam, ambil 2 ayam jantan, ambil 1 ayam betina, masukkan 1 kandang. Belaga ayam jantan itu sampai tetes darah penghabisan untuk merebut ayam betina. Begitulah cemburunya ayam. Maaf cakap, diambil khinzir jantan 2, diambil khinzir betina 1. Tak ada mereka berkelahi, bekerja sama dia. Maka dilarang makan khinzir karena takut tak ada cemburu. Dan informasi terbaru, binatang yang homo, yang LGBT, khinzir ini. Itu maka orang makan khinzir ini agak-agak melambai dan pengaruh makan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita dilarang makan yang bertaring, makan yang bercakar tajam? Karena mempengaruhi sifat dan perbuatan. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpamakan dengan madu lebah, yang dimakannya baik, yang keluarnya baik. Yang kedua, yang ketiga, lebah bersarang di kayu tualang yang tinggi. Belum pernah rasanya ada lebah bersarang di batang ubi. Lebah tak mau bersarang di ranting yang lapuk, dia bersarang di dahan yang kokoh. Kenapa dibuatnya tinggi? Karena dia tidak mau diganggu orang, dan dia tak mau mengganggu orang. Dia tidak mau merusak. Belum ada lebah yang bersarang hingga patah ranting kayu, tak ada. Dicarinya kayu yang tinggi, bersarang dia di sana. Maka kalau kita tebang kayu tualang, maka sesungguhnya kita sudah membunuh lebah. Akhirnya pindah lebah. Di beberapa kota saya tengok ada lebah yang bersarang di mall. Bersarang dia di bawah perpustakaan. Kenapa? Karena rumahnya sudah dihancurkan. Lalu kemudian yang keempat, lebah tidak pernah mengganggu orang. Tapi kalau sarangnya diganggu, dia akan mengejarmu walaupun kau menyelam ke dalam sungai Kapuas. Dikejarnya, begitu menyelam ke dalam, ditunggunya. Begitu kepala muncul, disengatnya. Di ujung ekor belakangnya ada senjata pamungkas terakhir, tajam dia, sengatan lebah. Sengatan ini dipakai hanya sekali seumur hidup. Kalau lebah sudah memakai sengatnya, sesudah itu dia akan mati. Kenapa? Karena kalau sudah dia sengat, dia terbang, maka lepaslah dari perutnya dan dia akan mati. Bagi lebah lebih baik hidup mulia, dan kalau mati, matinya mati syahid. Lebah tahu kalau dia udah menyengat, dia pasti akan mati. Tapi bagi dia tak ada gunanya hidup terhina. Sarang sudah diganggu, madu sudah diambil, hidup lebih baik putih tulang daripada putih mata. Ini biasanya diucapkan jomblo yang calonnya diambil orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya lebah itu kalau dia mati, mati syahid. Kenapa? Karena dia membela harkat martabat dirinya, hormatan dirinya, rumahnya, bangsanya diganggu, dan dia tidak mau itu. Nabi itu kalau memberikan perumpamaan, betul, di antara mukjizat Nabi itu adalah jawami'ul kalim. Arti jawami'ul kalim, kalimatnya pendek tapi penjelasannya panjang. Hanya 1 kalimat yang keluar dari mulutnya. Perumpamaan orang beriman macam lebah, tapi menjelaskannya sampai 60 menit. Ustadz Abdul Somad selesai jam 6.15 insyaallah. Banyak ustadz berceramah, jamaah tak tahu selesainya kapan. Akhirnya dalam hatinya, kapanlah penderitaan ini berakhir. Tapi kalau Ustadz Abdul Somad ceramah, semua orang tahu. 600 ml.
Terbit matahari, selesai sholat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala haji dan umrah. Insya Allah bulan Oktober nanti Ustaz Abdul Somad akan umrah. Mudah-mudahan berjumpa pula kita di Makkah Madinah. Insya Allah. Mau kos tanggung masing-masing. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau negara, negeri, kota, kerajaan kita dibangun oleh orang-orang yang soleh, membangun masjid, kalau belum bisa membangun, jangan merusak. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan hatinya. Adik-adik yang belajar di kampus, yang masih sekolah di pondok pesantren, prinsip dengan orang tua ini, kalau belum bisa membahagiakan dia, jangan susahkan hatinya. Karena kalau kita susahkan hatinya, nanti anak kita pun juga akan menyusahkan hati kita. Karena ada satu dosa, kalau dibuat di dunia, akan dapat juga di dunia. Jangan heran kalau ada orang pemabuk, kalau ada orang pezina, hidupnya senang di dunia, nanti di akhirat dibalas Allah. Tapi untuk khusus durhaka pada orang tua, akan didapat di dunia. Di akhirat dapat lagi Pak Ustaz? Dapat. Loh, di dunia udah dapat, kenapa akhirat dapat lagi? Di dunia itu baru DP-nya aja. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti pada orang tua, dan anak-anak kita pun insya Allah akan mendapatkan bakti yang sama kepada kita insya Allah. Mengadulah seorang kepada saya, anak saya nih Pak Ustadz, tak senang diam saya dibuatnya, ada aja tingkah lakunya. Lama saya merenung, tolong doakan Pak Ustadz. Insya Allah saya bacakan Al-Fatihah, saya selawatkan, saya doakan. Ingat saya ucapan orang tua dulu, oh dia nih pun dulu begitu juga memperlakukan orang tuanya. Apa yang kau lakukan terhadap orang tuamu, maka itu pula lah yang akan dibalaskan anak-anakmu. Dalam Islam tak ada karma. Dalam Islam adalah balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalau kita dulu pernah silap, kita pernah lupa, kita pernah salah, orang tua sudah meninggal dunia, jangan putus harap. Karena saat pernah datang menjumpai Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya ummi matat, emakku sudah meninggal dunia, apa atau sadaqu anha, apakah boleh aku bersedekah ya Rasulullah? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah Sa'ad untuk emakku, ya, sampai pahalanya Rasulullah, sampai kata Nabi. Ayu sedekatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Saat pun balik ke rumah, diambilnya cangkol, digalinya sumur, diwakafkannya sumur itu. Jamaah tak perlu mencari cangkol, tinggal panggil, assalamualaikum, sumur bor siap, bangunkan ke pondok pesantren. Pondok pesantren santrinya 1000, WC-nya 5. Bayangkan santri mengantri, bayangkan santri tak dapat ke toilet. Maka kalau dibangunkan ini, niatkan untuk almarhum almarhumah. Tapi rasanya di Pontianak tak perlu lagi membuat sumur. Kenapa? Pandang ke kanan, sungai seluas-luas. Jadi tidak selamanya habis waktu. Hah? Terbit matahari, saya tahu, pura-pura bertanya aja. Terbit matahari, asal terbit matahari berbunyi, asal terbit matahari berbunyi, asal terbit matahari berbunyi. Lalu orang pun mengambil kesimpulan kalau berbunyi berarti terbit matahari, sampai akhirnya suatu hari tak berbunyi dan matahari tetap. Betapa kita salah mengambil kesimpulan. Ada tua mati, ada tua mati, ada tua mati. Lalu orang mengambil kesimpulan bahwa mati itu menunggu tua, padahal banyak yang muda mati. Betapa kita salah mengambil kesimpulan. Jangan ambil kesimpulan dari sesuatu kebiasaan. Dia berbunyi terbit matahari, sampai akhirnya terbit matahari tanpa dia berbunyi. Kenapa? Karena dia lebih dulu mati, habis baterainya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mengambil kesimpulan dari data-data yang tidak sesuai. Karena apa? Karena tak semua data menghasilkan kesimpulan yang benar. Kesimpulan kita tentang bahwa mati menunggu tua tidak selamanya benar. COVID mengajarkan pada kita bahwa tidak menunggu tua, lebih sehat. Berapa banyak tetangga, kawan, tetangga, jiran, satu sekolah, keluarga kita, andai tolan, kerabat kita sehat walafiat, tapi sudah mendahului kita. Kenapa kita masih hidup di bulan Sya'ban ini? Apa yang diinginkan Allah kepada kita di bulan Sya'ban ini? Yang diinginkan Allah adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Banyak orang sekarang salah jawab.
Bapak sehat ya? Alhamdulillah. Apa rahasianya Pak? 4 sehat, 5 sempurna. Kalaulah orang sehat karena olahraga, kenapa banyak orang habis olahraga jogging mati? Tapi jangan ini dijadikan dalil untuk tidak olahraga. Kok kenapa tak jogging? Kata Ustaz Somad, nanti habis jogging mati. Tonton edisi lengkapnya di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment.